الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الحضور وإلى أرواح كل من آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح مؤلفي هذا الكتاب ولأبويه ومشايخه أصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengumandangkan kalimat tasbih, tahmid dan takbir, alangkah baik nih kembali kita bersyukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan Allah akan semakin menambah nikmat, menambah hidayah untuk kita bersama, ya, dalam hal untuk mengupayakan ataupun mengusahakan supaya kita betul-betul mendapat ma'unah daripada Allah, mendapat hidayah daripada Allah untuk menjadi hamba Allah yang hakiki. Bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian yang dirahmati Allah, kembali pengajian Rabbil Sinji setelah telu kali membahas masalah ilmu fikih. Ya, bini Sinji adu sampai munah giliran untuk pembahasan ilmu tasawuf. Bapak ibu sekalian, istilah tasawuf kadang-kadang identik dengan istilah thariqah.
Dan istilah thariqah juga demikian juga identik dengan masalah zikir. Oleh sebab demikian, jamaah tasawuf, jamaah thariqah sering muneh disebutkan dengan jamaah zikir. Sedangkan pengertian daripada zikir pada pengajian semena saya ada dijelaskan amuneh bahwa sebetulnya masalah zikir di masalah si terpenting dalam kehidupan orang. Kemudian juga masalah si terpenting pula untuk dilaksanakan dan dipelajari. Untuk apa? Supaya zikir kita itu sampai kepada derajat yang sebetulnya. Di antara manusia yang berzikir pada umumnya terbagi kepada 3 tingkatan. Ada zikir ma'al ghaflah, istilah daripada tasawuf ataupun ulama thariqah. Tapi pengertian zikir ma'al ghaflah, ya mulut kita berzikir. Apakah kalimat zikir itu la ilaha illallah subhanallah la haula wa la quwata illa billah. Tapi kita tidak terlepas daripada ghaflah. Api ghaflah lalai. Ya. Bangun ni berzikir la ilaha illallah Allah Allah subhanallah. Memang kalimat zikir yang sesenang. Akan tetapi hatinya lalai daripada berzikir, maka zikir si model sinjila saya dimaksud adalah zikir ma'al ghaflah. Zikir orang yang lalai. Oleh sebab senolah maka Al-Quran Allah menegur orang yang berzikir yang sedemikian. Wala takum minal ghafilin. Jangan kalian itu menjadi orang yang lalai. Lalai pengertian tidak berzikir sama sekali. Iya. Ataupun lalai hati di saat mulutnya berzikir. Nah, jadi zikir semacam ini tidak akan mengangkat derajat kehambaan kita kepada Allah. Ibadah, iya ibadah, tapi ibadah model sunnah tidak akan meningkatkan nilai derajat kehambaan kita kepada Allah. Minggu ini zikir halaqah, tapi minggu ini lalai. Minggu luar halaqah, tapi lalai. Sehingga halaqahnya, ya zikirnya, ini memberikan kesan dalam kepribadian. Nah ini na'udzubillahi min zalik. Zikir semodel sini, zikirnya orang yang munafik. Ya. Lidah menyebut la ilaha illallah, tapi perhatian ni kepada selain daripada Allah subhanahu. Yang nomor 2, ada 13 penam juga. Tingkatan zikir lagi adalah zikir ma'al yaqzah. Zikir ma'al yaqzah, ini zikir orang yang benar dalam berzikir. Mulut menyebut nama Allah, hati juga ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab senalah makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma qulna min dhullil ma'siyati ila 'izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kemaksiatan, dari kehinaan kemaksiatan, pindahkan kepada kemuliaan ketaatan kepadamu ya Allah. Wa minal ghaflati ilal yaqzah, pindahkan pula kami ini ya Allah daripada orang yang lalai kepadamu kepada tempat orang yang ingat kepadamu. Ya. Nah, sebab kelalaian sinjilah ini menjadi musuh orang yang beribadah. Baik dalam zikir, dalam solat, dalam ibadah apapun. Nah, Injil ini tidak akan bernilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab senalah ibu-ibu, bapak-bapakku sekalian, di dalam tuntunan zikir ya Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, di saat hati kita menyebut asma Allah, 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 hati neram harus kita jaga. Api ngejaga nih, jaga daripada mengingat selain Allah, sehingga hati ingat, bahkan tekad hati kita, Allah itu zat yang tiada bermisal. Pandangan di kolab, hati mantap, sebutan ismu zat ataupun Allah, Allah mantap, ingat kepada siapa Allah itu. Siapa Allah itu? Itu zat yang tiada bermisal. Allah itu ya zat yang bagaimana? Zat yang laisa kamitslihi syai'un. Zat yang tidak bisa digambarkan dengan sesuatu. Ya, sehingga nampak dalam lintasan bayangan neram. Injur apa bentuk Allah? Oh ya, halak injur no Allah sana sebutan Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, sehingga terbayang dalam sesuatu yang besar, sehingga kita yakini itulah zat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadilah kita orang yang musyrik. Nah, Injilah. Injil kita maksudkan zat yang tiada bermisal, tidak bisa dibagaimanakan, tidak seperti ini, tidak seperti itu, tidak seperti benda padat, tidak seperti benda cair. Injil agak mantap dalam hati ram. Setiap neram berzikir, mantapkan sebutan Allah, 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 Allah. Mantapkan ingatan hati kita bahwa Allah itu zat yang tiada bermisal. Ini tuntunan daripada zikir ni thariqah. Tidak ada yang memberi tuntunan yang sedemikian ya kecuali thariqah api pun juga. Nah, di sana orang sadar. Oh ya, kira penting ya mengikuti tuntunan thariqah. Iya, di saat kita berzikir, iya, di saat kita beribadah. Nah, sehingga tanpa tuntunan thariqah, kadang-kadang ibadah kita tidak bernilai ibadah. Jenuh ayat waktu halaqah kebetulan dibaca oleh hati ini Abang Bahar. Tapi ayat ni aku kepelok galau. Wa man kana yarju liqa Allah, wa man kana yarju liqa Allah. Apa? Kana yarju liqa Allah. Ya.
Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang mau ataupun bermaksud untuk liqa kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan kata-kata liqa? Liqa itu wusul, sampai. Amal ibadah ni sampai kepada Allah. Ibarat ngamati ni main HP, nelpon, nyambung. Pencet nomor ni, telepon, nyambung. Nah, ini liqa. Sudah si liqa dalam. Jadi bagaimana caranya? Solusinya tidak lain. Nah, ini Tuhan sendiri, falyamal amalan shaliha. Mesti dia melakukan amal yang soleh. Lakukan amal yang soleh. Sepasi amal yang soleh yang terkategori dalam ibadah, itu amal soleh itu. Nah, sehingga kita maka berbicara masalah amal soleh itu adalah ismun jami' lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu qawlan kana aw fi'lan jaliyan kana aw khafiyyan. Baik perbuatan maupun ucapan yang diridhoi Allah. Nah, itu ucapan boleh, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, itu juga ucapan atau perbuatan. Tapi contoh perbuatan ya solat, sedekah dan lain sebagainya, itu juga amal soleh. Jaliyan kana au khafiyah, baik dilakukan secara terang-terangan di mata umum ataupun kita lakukan secara tersembunyi. Ain hak urung jadi amal soleh kemat dia ulun. Jadi amal soleh juga. Ain dia artinya kurang bagus kita laksana ke tersembunyi sebab kurang ni syiar Islam umpamanya. Ain dia demikian. Memang sih bapak-bapak ibu-ibu sekalian, wat moneh ibadah ini mesti dilaksana kau dengan tafakhur. Tapi si tafakhur berbangga-bangga seperti solawat, mesti baca kuat-kuat. Azan, kebayang mama ulun azan mengabai kita sum'ah. Dah matang ke azan, sum'ah riak malam. Allah. Mesti baca dengan lantang. Azan, solawat, baca dengan keras. Sebab ini adalah salah satu syiar daripada Islam. Oh, riak, mak ngedok riak ni di sana. Artinya apa? Walaupun kita azan ya dengan suara yang lantang, nah sehingga itu ame hati ucap kau jadi ria. Nah memang azan mesti dengan suara yang lantang. Tengok kau tumbaya, siapa si pertama sekali ngelaksana kau azan dia? Bilal bin Rabah, sahabat daripada Rasulullah, orang negro. Ya. Padahal di dekat Rasulullah kan ada Abu Bakar Siddiq, betul? Ada Umar bin Khattab, iya. Ada Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Saudara sepupu Rasul sendiri sekaligus jadi menantu nih Ali bin Abi Thalib. Loh, kok Bilal bin Rabah jak negro si tukang azan, mengapi Mak Ali bin Abi Thalib? Kenapa tidak Utsman bin Affan? Kenapa bukan Umar bin Khattab atau Abu Bakar Siddiq? Sebab suara Bilal memang lebih bagus dan lebih keras daripada suara Umar bin Khattab,
saudara Abu Bakar Siddiq ataupun selainnya. Maka oleh sebab seno muazin nodina mesti sedemikian, ya suaranya lantang bagus. Untuk api? Supaya hati orang yang mendengar azan tertarik untuk sholat. Kita no kan melamun tukang azan orang, ya begitu ya baca azan Allah tamat ngedengi ini. Mengapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Mengapa? Si Tuhan. Tukang azan si Tuhan. Ada mapahiyah ya kau nyebut ni. Demikian ke khatib mu kadang-kadang si Tuhan balik kau digincing lah buku kau tebah baca ittaqullah la'allakum tuflihun. Agar apa? Gairah ni ibadah model seno. Nah oleh sebab senolah mengapi bang demikian memang sebagi ada azan Bilal, ada imam Rasulullah, atau Rasul tidak hadir Abu Bakar Siddiq, Bilal jadi imam. Itu sebagi. Nah maka kembali waktu ini memang amal ibadah seperti halnya azan, solawat itu dituntut untuk tafahur. Maka membaca solawat sallallahu ala sayyidina Muhammad sampai mengaum ya, memang dituntut untuk tafahur. Atau solawat selain, solawat tarhim umpama assalatu wassalamu alaik. Nah, kuat suara itu kan solawat tarhim. Nah, dan baca solawat injuk membaca memang. Nah seno. Nah jadi senolah inji kembali dalam masalah pembahasan kajian masalah zikir. Nah itulah manfaat daripada tuntunan thariqah dalam masalah zikir. Ya, supaya dalam hati ini menjadi berzikir dan tujuan berzikir kita sampai kepada sasaran Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan zikir itulah sebuah syair daripada ulama tasawuf. Beliau ini yang mengatakan wadzikru a'zamu babin anta dakhiluhu lillah faj'al lahul anfasu harasan. Wadzikru a'zamu babin, zikir itu adalah pintu yang terbesar, jalan yang akan engkau masuki ataupun lewati untuk menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itulah, zikir kepada Allah itu adalah pintu yang terbesar. Yang pintu itu menunjuki jalan kepadamu supaya engkau dapat masuk ke hadrat Allah. Zikir sepasana tentu ni zikir yang diajarkan dalam thariqah. Tentu dengan demikian orang yang melakukan ibadah tanpa zikir ibarat orang yang hendak masuk tidak ketemu pintu. Kira ada cukup imam. Tuhku menghalu-halu. Mengapa bang demikian?
sebab ia bukan ahli berzikir, tidak pandai berzikir seperti menurut tuntunan daripada thariqah-thariqah. Oleh sebab demikianlah, maka ini sebagai saran daripada mereka yang mengatakan syair jenong saya, abi faj'alhu lahul anfas harasan, jadikanlah, peliharalah napasmu setiap keluar masuknya. Apa maksudnya di sana? Jaga napas kita supaya keluar masuknya napas itu jangan sampai kosong daripada najis. Luar napas zikir, kuruk napas zikir, ya walaupun inji sedih masuknya dijak ala tuntunan anfusia, walaupun ada tuntunan anfusia, tapi Naqsyabandiyah juga bisa. Dacok yang malahan masuk ni kadang-kadang ada puluh payah zikir sampai ngisor, luar ada puluh mone kan dacok ya Allah. Anfusia masuk anitian Allah, keluar Allah ya sila, dan kita makin dacok nanti pakai sembahyang. Bagi cara Allahu sembahyang, Fatihah saya dibaca. Ya. Nah, kan demikian. Nah, inji maksudnya di sana. Nah, makanya senang inji lah sih dimaksud wala takun minal ghafilin. Jangan sampai kalian jadi orang yang lalai daripada berzikir atau berzikir tapi lalai. Nah, senang. Inji jenuh sampai tingkatan kepira saya dibaca ya. Tingkatan kedua. Az-zikru ma'al yaqzah, artinya zikir beserta ingat ataupun sadar. Maksudnya seperti ingat, zikir mereka itu telah sampai kepada hakikat zikir. Jelas? Zikir mereka sudah sampai kepada tingkatan hakikat zikir. Orang pandai zikir, tapi sebutan zikir yang melamun pada umum la ilaha illallah. Sebutan zikir lagi apa? Subhanallah. Sebutan zikir lagi apa? Ya alhamdulillah. Apa lagi? Allahu akbar. Nah, ya. Nah, senang sih dimaksud hakikat zikir itu apapun sebutannya. Nah, ini kita ingat kepada yang kita sebut. Ingat kepada yang kita sebut. Kalau kita sebut Allah, kita ingat kepada Allah. Bahkan ingat ini si terpenting. Ingat ni senang si terpenting. Sebutan ni ya penting, tapi ingatnya itu yang lebih penting. Nah, ini zikir ma'al yaqzah. Yang terakhir, anji seketini tingkatan setinggi lagi zikir saya, az-zikru ma'al ghaibah. Az-zikru ma'al ghaibah, zikir beserta ghaib. Apa si ghaib saya? Maksudnya di sana fana. Zikir lebon pengrasa ni ku jasad ni. Mani mengapi saking mantap ni ingatan kepada Allah. Lebon. Ini si maksud ni ma'al ghaibah, lenyap. Tapi nak kalimat zikir ya supaya juga. Tapi maksudnya di sana ia tu pandai cara melaksanakan. Fokus dan coba injuk neram kecil angon ya, maaf. Mejong di kursi. Kecil angon. Midipa kecil angon. Menjauh duduk di. Beliau. Di kaki yau lah makin dengis ni.
Ya. Ini maksudnya. Tapi sesenona kicik angon. Nah, tanah fokus dalam zikir. Pandang kola, mantap zikir, ingatan mantap. Allah, hati ini ngebaca, nah, mak dirasa ni lagi. Ku badan ni mawet dah cok ducak lagi lebon. Inji segelau fana. Kina ki Allah. Ya Allah Tuhan ku tuat. Nama awat tadi yon. Imang tuat lagi mapanjang. Ya. Dang karena kinju model semua inji si zikir si pertama jenuh ya. Zikir sepat, zikir ma'al ghaflah. Zikir tapi lalai. Nah senang. Lalai zikir ni seingok sepatu. Nah jadi senang Injil lah ibu-ibu, ya bapak-bapak pun juga. Injil lah manfaat ni zikir menurut tuntunan thariqah saya. Ya, nyakulin hak berbicara hak nomor 1 ki tuntunan thariqah Naqsabandi mawat. Tuntunan thariqah sepapun bagus untuk jadi tuntunan. Ya. Ibaratnya Injil lah thariqah itu penunjuk jalan. Penunjuk jalan untuk ke mana? Supaya kita sampai kepada hakikat zikir yang sebenarnya. Nah, senang.